Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rika Ramia. Saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas di luar kelas tema kurikulum baca ke-1. Bagian A, mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Nomor 1, apa arti tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya, arti tanda panah menunjukkan alur. Nomor 2, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya, arti garis tebal menunjukkan syarat. Nomor 3, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya, arti tanda seru harus hati-hati. Pastikan tujuan dan syarat harus terpenuhi. Nomor 4, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Jawabannya, dengan cara memahami dan memperhatikan simbol-simbol yang ada pada bagan kurikulum, yaitu mengikuti alur selanjutnya, memperhatikan syarat, lalu memastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Nomor 5, apa syarat huruf simbol A, I, U, E, O? Syaratnya adalah yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O adalah anak mampu mengucapkan bunyi huruf verbal A, I, U, E, O. Nomor 6, apa syarat modul baca 1A? Jawabannya, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu huruf simbol A, I, U, E, O, huruf verbal BDG KMPSY, dan dikte 4 huruf verbal kembar. Nomor 7, apa syarat modul baca 1B? Ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu huruf verbal JLNTRC, dikte 4 huruf verbal sederhana, dan modul baca 1A. Nomor 8, apa syarat dikte 4 huruf verbal sederhana? Jawabannya, syarat yang harus dipenuhi adalah 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal kembar. Nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4 huruf verbal kembar? Jawabannya, tahapan selanjutnya dari 4 huruf verbal kembar adalah 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal kembar. Nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah baca 1A? Tahap selanjutnya dari baca 1A adalah baca 1B dengan syarat lain harus dipenuhi. Nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah baca 1E? Tahap selanjutnya dari baca 1E adalah baca 1F dan baca 4 dengan syarat lain harus terpenuhi. Nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah baca 4? Tahapan selanjutnya dari baca 4 adalah baca 5 dengan syarat lain harus terpenuhi. Selanjutnya bagian B, mengenai tahap persiapan. Nomor 1, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf atau kata dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Jawabannya adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan juga disebut dengan tahap verbal atau huruf verbal. Nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Jawabannya, agar anak mengenal huruf verbal dan tidak merasa asing atau kesulitan. Nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya adalah agar anak senang bermain huruf verbal yang berdampak anak semakin mampu. Nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Materi dalam kelas persiapan adalah verbal huruf, verbal kata, dan verbal dikte. Nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Jawabannya, huruf verbal disampaikan dengan cara memperdengarkan dan mengucapkan bunyi-bunyian huruf kepada anak melalui beragam metode. Bagian C, mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Nomor 1, apa pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O? Jawabannya, pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O? Tujuan utama dari huruf verbal A, I, U, E, O adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O.
Dan tujuan khusus huruf verbal A, I, U, E, O adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Yaitu dengan menggunakan yel bimba, kemudian bisa juga kita aplikasikan dengan beberapa kegiatan seperti berdialog, bercerita, berdongeng, dan bernyanyi, juga permainan. Bagian D, mengenai huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Nomor 1, apa pengertian dari huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y? Jawabannya adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y? Tujuan utama huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Dan tujuan khusus huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y dengan benar. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y? Yang pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara yang menyenangkan. Bagian E, mengenai huruf verbal J, L, N, T, R, C. Nomor 1, apa pengertian dari huruf verbal J, L, N, T, R, C? Jawabannya adalah pengucapan bunyi huruf J, L, N, T, R, C tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal J, L, N, T, R, C? Tujuan utama huruf verbal J, L, N, T, R, C yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal J, L, N, T, R, C. Dan untuk tujuan khusus huruf verbal J, L, N, T, R, C yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf J, L, N, T, R, C dengan benar. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal J, L, N, T, R, C? Motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf J, L, N, T, R, C secara perlahan-lahan dan juga berulang-ulang melalui lagu J, L, N, T, R, C dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf J, L, N, T, R, C secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu J, L, N, T, R, C dengan cara yang menyenangkan. Bagian F, mengenai huruf verbal A, B, C. Nomor 1, apa pengertian dari huruf verbal A, B, C? Jawabannya adalah pengucapan bunyi huruf A sampai Z tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal A, B, C? Jawabannya adalah tujuan utama huruf verbal A, B, C yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A sampai Z. Dan untuk tujuan khusus huruf verbal A, B, C yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf A sampai Z dengan benar. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, B, C? Dengan cara bernyanyi lagu alfabet bersama-sama. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.